Yos, kita kembali lagi ke saga One Piece. Nah, kisah fenomenal Elbaf benar-benar dinantikan jutaan fans One Piece ya. Peningkatan kekuatan besar-besaran beberapa bajak laut dan kegilaan para Yonko ini diceritakan akan menjadi daya tarik tersendiri nakama. Di luar dari kemajisan negeri para raksasa tersebut ya, salah satu hal yang menjadi poin seru di Elbaf nanti itu adalah God Usopp yang akan mendapati power up-nya lagi. Ada beragam teori yang mendasari kenapa Usopp akan memiliki hal baru di negeri para raksasa ini ya, sebelum bertemu kelompok kapal Kuroige Pirates. Apa yang ditampilkan sejauh ini juga dirasa belum cukup ketika waktunya bertemu dengan para kelompok Im sama kan. Nah, jika sudah demikian nakama, Elbaf menjadi momentum paling menarik untuk Usopp sendiri. Kekuatan dewa seperti apa yang akan dia dapatkan, dan juga apakah ini nanti akan menjadi perbincangan di chapter selanjutnya ketika kelanjutan saga Elbaf itu berjalan. Who knows? Yuk kita bahas lebih detail ceritanya mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Seperti yang kita tahu nakama, Elbaf sendiri akan menjadi salah satu bagian arc fenomenal dalam kisah One Piece. Elbaf akan menampilkan sisi-sisi magis kekuatan pertempuran heroik yang dibalut dengan kekonyolan beberapa bajak laut. Kita sudah melihat sendiri ya aksi kemarin itu di chapter 1127 kan ya, ketika para monster-monster aneh itu mengejar para kelompok Mugiwara meskipun kelas rendahan, tetapi ukurannya bukan main tuh. Nami Usopp kemarin aja hampir saja menjadi tumbal para cat monster tersebut. Memang sih ini arc sangat krusial dan membentuk mentalitas serta hal baru bagi kelompok Mugiwara Luffy ya, sebelum meladeni pemerintahan dunia secara brutal. Karena jika melihat fakta data, pemimpin pemerintahan dunia sendiri itu Im sama begitu menakutkan kemampuannya. Bayangin aja cuy, Kurosu Saturnus yang Luffy sendiri aja belum mampu mengalahkannya, dia bisa dibuat lenyap di tangan Im sama dan menyisakan tengkoraknya kemarin itu. Benar-benar sebutan sang raja dunia sangat melekat dengan Im sama kan. Itulah kenapa ya Elbaf nanti akan berperan penting untuk itu semuanya. Nah, seperti yang para fans inginkan nih, salah satu anggota kru topi jerami yang akan mendapati peningkatan kekuatan di sini nanti itu adalah Usopp. Bisa dibilang dia adalah salah satu anggota inti Mugiwara Pirates yang terlemah ya cuy. Namun seiring bertambahnya pengalaman itu, cerita-cerita yang dibuat Usopp tuh lambat laun menjadi realita pasti. Oda Sensei mewujudkannya. Jika kalian ingat ya, Usopp sendiri itu ingin mewujudkan mimpi-mimpinya itu salah satunya sebagai bajak laut pemberani dengan jiwa dan kehormatan tinggi seperti para raksasa di Pulau Elbaf. Itulah kenapa kami pikir tidak mengherankan bahwa salah satu cerita kebohongan dan mimpi-mimpi Usopp satu lagi akan terwujud di Pulau Elbaf ini kan. Lalu pertanyaan sekarang, jika dia mendapatkan kekuatan baru, apa yang akan dia dapatkan? Buah iblis kah atau kekuatan apa nih? Nah, ini menarik. Kalau dari beberapa fandom itu menyebutkan jika kemungkinan hal baru yang akan didapatkan Usopp nanti adalah sebuah senjata khusus cuy. Kenapa? Karena sebagai bagian dari penembak jitu di dunia baru ini, peran Usopp dalam membidik lawan itu begitu penting dari kubu Mugiwara. Ya, kalau ingat pula Usopp juga seringkali menciptakan alat-alat cukup canggih ya, yang bisa digunakan untuk memperkuat bajak laut topi jerami seperti Nami yang ketika itu dibuatkan alat senjata pula. Karena ingat ya nakama, Elbaf ini memang serasa penentu bagaimana Usopp nanti itu berkembang. Karena kan juga nggak mungkin kan ya ketika menghadapi kelompok kapal Yonko seperti Akagami maupun Kuroige, Usopp hanya seperti itu aja kan. Kalau dari asumsi para fans sendiri, kemungkinan kekuatan yang ditingkatkan oleh Usopp itu adalah senjata Kabuto Ketapel itu yang mungkin aja akan dikombinasikan dengan di-upgrade melalui teknologi Vega Wangi itu cuy. Nah, jika sudah begini menarik kan ya. Sebelum informasi tentang lawan terberat Usopp nanti itu kurang lebih seperti ayahnya nanti Yasop maupun Van Auger. Van Auger sendiri dikenal sebagai pemilik buah iblis Wapu-Wapu no Mine dan bisa melakukan teleport. Senjata itu bisa melaksanakan tembakan ala supersonik. Konon seperti kecepatan suara sih. Ketika suara belum sampai ke permukaan itu, senjata Van Auger bisa melesatkan bidikan tersebut dengan tepat terlebih dahulu. Memang itu potensi yang mengerikan.
Karena itulah jika buaya iblis dilawan dengan teknologi canggih ala Vegapunk, segala bisa saja terjadi kan. Kita nggak bakalan tahu bagaimana plot twistnya nanti. Yang jelas apa yang dimiliki Usopp nanti itu adalah sesuatu yang membuatnya merasa bangga sebagai bagian dari kelompok Yonko dunia baru, dan juga mendapatkan mimpinya untuk bertarung dan memiliki jiwa kesatria pemberani seperti para si suku Elbaf sendiri kan. Dari banyak pertanyaan para fans sendiri yang berkata jika masih ada kemungkinan salah satu bagian dari senjata legenda di Elbaf nanti akan muncul itu. Hal ini berkaitan karena Elbaf itu juga memiliki sebuah mitologi yang terhubung pada suku Nordik di era masa lalu. Bukti itu sengaja udah Sensei gunakan dengan membuat pohon raksasa itu bernama Yggdrasil. Yggdrasil sendiri adalah pohon yang mana itu berkaitan erat dengan kisah dewa dewi di zamannya tuh. Dalam Yggdrasil sendiri memiliki beragam alam yang terbentang sangatlah luas. Salah satu alam yang paling terkenal tentu adalah Asgardian. Nah, kalian ingat senjata-senjata di kisah Nordik itu beragam dan sangat terkenal ya. Tetapi yang cukup populer itu adalah palu Mjolnir dari Thor sendiri maupun tombak-tombak khusus itu. Nah, jika menjadi sebuah perpaduan menarik deh, tentu Elbaf akan menjadi peperangan besar-besaran nanti yang terkenal sebagai Ragnarok. Bisa aja karena ini ceritanya juga terreferensi dari kisah Nordik kan. Nah, kamu harus ingat pula bahwa Elbaf sendiri salah satu villain dan menjadi raksasa penting nanti itu bernama Loki. Dan perlu kalian cermati ya bahwa Loki itu memang selalu ada pada legenda Yggdrasil Nordik, Asgardian maupun kisah-kisah yang berkaitan dengan palu Mjolnir itu sob. Apakah mungkin Loki malah menjadi plot twist yang memiliki kemampuan tersebut ya? Who knows? Kemungkinan Loki yang akan bertemu dengan para kelompok kapal Mugiwara Pirates itu besar sekali loh, karena Elbaf itu memang kelompok Luffy itu begitu banyak kepentingan di tempat tersebut. Tak hanya Luffy dengan Akagami Sangs maupun Suku Pergaban dan yang lainnya ya, Usopp jelas menjadi bagian menarik karena mimpinya itu salah satunya ada di Elbaf dan keberanian para raksasa. Masih ada kemungkinan senjata-senjata khusus itu Usopp akan diberkati pada nantinya. Namun pada akhirnya salah satu reuni yang mungkin akan menguras air mata nanti itu karena kebahagiaan setelah bertahun-tahun bertemu lagi adalah Nico Robin dengan Jaguar di Saul. Elbaf nanti akan menjadi fase fenomenal itu ya, dan penyerahan secara simbolik bahwa Nico Robin yang ditunggu para raksasa di mana mereka telah menjaga literasi Ohara agar tetap aman hingga sekarang ini. Nah, Jaguar di Saul itu telah memerintahkan pada para raksasa bawahannya menjelaskan pada Dr. Vegapunk beberapa hal terkait Profesor Clover pula. Tapi puncaknya nanti nakama, ya jelas berada di Elbaf cuy. Oleh karenanya di Elbaf ini nanti akan ngebahas tentang sejarah-sejarah yang berhasil didapatkan oleh Profesor Clover ya. Jelas pihak pemerintahan dunia tak akan tinggal diam karena hal itu semuanya. Mereka sendiri melalui Vegapunk Yok juga telah membawa salah satu amunisi tempur sendiri tuh, Mother Flame cuy. Bisa aja Mother Flame itu akan digunakan lagi untuk menutupi kebohongan pemerintahan dunia sekarang. Ketika kebenaran Ohara yang ditemukan Profesor Clover, Ibu Nico Robin dan para arkeolog akan dijelaskan lebih lanjut melalui Nico Robin kan. Tentu itu akan mind blowing banget sih. Kita tahu ya nakama, sebelum saga Elbaf ini masuki final battle-nya nanti, perebutan para Yonko itu akan berlangsung di sana. Nah, karena dari gambar yang terjadi, kemungkinan terbesar Road Poneglyph terakhir itu juga ada di tempat tersebut loh. Road Poneglyph ini harusnya menjadi akses paling cepat untuk menemukan pulau terakhir Laugtail. Elbaf mungkin akan membuka misteri besar itu. Karena sejauh ini Road Poneglyph terakhir itu tak ada tanda-tanda secara pasti apakah itu masih berupa batu besar fisik itu atau sudah tinggal salinannya saja. Nah, apapun itu patut kita nantikan ya nakama. Pasalnya ketika One Piece tidak menuju babak para raksasa Elbaf itu, sejarah-sejarah besar akan diperjelaskan lagi. Joy Boy sendiri yang notabene sebagai dewa matahari Nika itu terlibat dengan pulau tersebut nih. Melalui Luffy dengan kemampuan Nika dewa matahari tersebut, dia sangat-sangat terlibat pada negeri Elbaf tuh. Nah, karena Nika sendiri juga dikenal sebagai dewa yang dipuja para suku tersebut. Melalui Luffy dengan kemampuan Nika dewa matahari itu nih, dia sangat-sangat terlibat pada negeri Elbaf kan, karena Nika sendiri dikenal sebagai dewa yang dipuja oleh suku tersebut. Kami malah berpikir angkatan laut harusnya sekarang ini dibuat tambah pusing ya setelah kekalahan di Eketud nanti. Kizaru yang lagi down mentalnya itu, para admiral yang sempat malah bertarung satu sama lain, Akainu pasti sedang kacau-kacaunya tuh jika dia juga ditekan oleh pihak Gorosei jika harus langsung terlibat bertempur di saga Elbaf nanti kan. Jika sudah seperti itu, sudah sewajarnya semua kru Mugiwara Pirates harus berperan dalam perang akbar nanti. Tidak hanya Luffy, Zoro, Sanji, tetapi Usopp, Nami, dan yang lainnya akan berperan besar pula kan. Sepakat gak tentang hipotesa itu tadi nakama? Nah, itulah tadi bahasan kita mengenai senjata dewa legendaris yang berkemungkinan dimiliki oleh God Usopp di negeri para raksasa itu nanti.
Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.